Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam dekat sumur, kurang kompak. Pohon salam tumbuh di dekat sumur, mudah-mudahan yang jawab salam panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam tumbuh di dekat sawah, kurang bengong. Ulangi lagi ya. Pohon salam tumbuh di dekat sawah, mudah-mudahan yang jawab salam pulang-pulang dari sini nemu duit sekarung setengah. Amin ya robbal. Kudu yakin, kudu ya. Apa-apa nih kudu insya Allah Allah qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tutbahu anhu yawma sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu, bapak-bapak mana? Wah, bapak cuma satu. Bukan para bapak tuh, bapak gitu, agak emen. Para bapak-bapak dan para tamu undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu semua di kediaman Sohibul Bait, yaitu Ibu Purwan dari ya atas acara walimatul aqiqah anak atau putra daripada Bapak Juna dan Ibu Anissa yang anaknya bernama Ananda Al-Zabkaifan Radepa. Mudah-mudahan kita doakan Ananda ini putra daripada Ibu Anissa dan Bapak Yuna, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang ahli ilmu, ahli kebaikan dan ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga saya bisa berjumpa dengan ibu-ibu yang luar biasa. Ada ibu majelis taklim dari mana ini? Dari Papa. Sebenarnya saya nggak mau ceramah, soalnya kelihatan udah pinter-pinter ibu-ibu semuanya, udah pinter-pinter semua. Saya memang disuruh sama Ibu Purwandari bukan buat ceramah,
buat kenalan doang. Katanya Bapak diundang ini bukan buat ceramah katanya, buat kenalan diri supaya ibu-ibu kenal guru baru di Setia Mekar 04. Alhamdulillah saya bergabung di SDN Setia Mekar 04 itu dekat ini, dekat makam tetangga sama 02 tuh. Tahun 2020 saya bergabung karena disuruh sama Dinas Pendidikan. Alhamdulillah diangkat tahun 2020. Alhamdulillah diangkat terus dibanting lagi. Enggak lah, sakit terus dibanting lagi. Tuh alhamdulillah bisa kenal sama Bu Purwandari dan sekarang bisa kenal sama ibu-ibu yang cantik-cantik luar biasa. Alhamdulillah. Saya lihat memang ini wajahnya berseri-seri. Wajah berseri-seri ini menandakan penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda penghuni surganya Allah adalah wajhul madihun, wajahnya berseri-seri. Gak ada wajah yang cembetut. Yang cembetut biasanya ada dua, penyakitan, yang kedua banyak utangnya. Tuh, makanya di sini kita kumpul, nggak apa-apa, ketawa aja, ya, senyum-senyum nggak apa-apa. Pokoknya cicilan mah lupain aja sejenak. Insya Allah pulang-pulang ingat lagi. Iya, alhamdulillah. Dan juga memang ini saya lihat ibu-ibu pinter kelihatannya. Karena saya dengar ini banyak pensiunan juga nih. Guru, ada kepala sekolah, pasti semuanya pinter. Coba saya tes, pasti pinter. Kalau pinter saya tutup dengan wassalamualaikum ya. Karena udah pinter. Gimana mau ngaji udah pada pinter. Coba saya tes bahasa Arab. Siap bahasa Arab? Siap. Babun itu hajarun batu hilaun sepatu wahidun. Pinter. Masya Allah, luar biasa. Pinter banget bahasa Arab. Sekali aja dah, sekali lagi kalau satu. Iya. Yahmilu membawa, yabhaku tertawa, yukhayyibu kecewa isnaini. Bukan pinter. Kedua, ketiga bagi tahu. Nih, pada pinter yang ketiga. Kalau ini salah, kalau ini bisa, insya Allah saya tutup dah. Jangan. Sulamun tangga, jarun tetangga, hatta sehingga salah satu. Tuh pinter, alhamdulillah. Udah pada pinter. Baik, para ibu hadirin wal jamaah akikah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ibu, siap dengerin, siap dengerin ceramah, siap. Ya sebenarnya saya nggak bisa ceramah, ya. Ini salah ukur tuh. Harusnya Ustadz Abdul Somad tuh yang diundang, atau Ustadz tadi tidak diundang nama saya sudah. Tapi alhamdulillah dengan wasilah undangan dari ukur saya bisa kenal sama ibu-ibu. Amin ya robbal alamin. Baik para ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan walimatul aqiqah tentunya tidak lepas dari seorang anak, betul nggak? Anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua, kepada kita semua. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Ya, jadi anak itu merupakan ujian cobaan buat orang tua. Walaupun demikian, anak itu adalah anugerah yang paling terindah buat orang tua. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya, kehidupan anaknya lebih baik daripada kehidupan orang tuanya. Dan semua orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka Imam Al-Ghazali membagi anak itu menjadi 4 golongan. Yang pertama, waladuka warduka. Anak bisa menjadi bunga kehidupan buat orang tuanya. Ketika kita capek kerja, lebih usaha nyari duit, pulang-pulang ke rumah melihat senyuman anak kita, pasti hilang seketika rasa capek dan letih kita. Betul tak, Bu? Tuh, lihat senyuman anak kita, meskipun kita capek, hilang rasa capek. Karena anak itu merupakan bunga kehidupan buat orang tua. Yang kedua, waladuka sahibuka. Anak bisa menjadi teman, sahabat buat orang tua. Teman menjadi teman. Anak bisa menjadi teman curhat, betul nggak, Bu? Anak bisa menjadi teman bercanda kita. Teman apa? Anak juga bisa menjadi teman belanja. Misalkan emak nih, ibu-ibu nih punya anak perawan, neng apa mak, kita belanja ya gimana, ke mall, asik, alhamdulillah. Tuh, jadi teman belanja. Terus punya anak bujang juga, toh apa mak, antar emak ke pasar, kemana? Pasar belanja, iya belanja, alhamdulillah. Tuh jadi teman belanja buat orang tuanya. Teman curhat juga, lagi curhat nih, banyak masalah, curhat amat anaknya di rumah, betul nggak? Tuh. Jadi anak bisa menjadi teman buat orang tuanya. Yang ketiga, waladuka khadimuka. Anak bisa menjadi pembantu buat kedua orang tuanya. Ketika bapaknya pengen ngerokok, ogah ke warung, ya, siapa yang disuruh? Anaknya yang disuruh. Emaknya di dapur lagi nyambel, pas dilihat-lihat garam habis, siapa yang disuruh? Anaknya. Tuh. Ya. Jadi anak bisa menjadi pembantu buat kedua orang tuanya. Dan yang keempat, waladuka aduka. Anak pun bisa menjadi musuh buat kedua orang tua. Tapi tadi sawan. Soalnya sawan nih. Sawan ya. Halo. Kaget. Soalnya kaget. Ya Allah ya Rabb. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi anak ini bisa menjadi musuh buat kedua orang tuanya. Kita bisa lihat di HP, di televisi, banyak kejadian berita anak berani ngebunuh orang tuanya. Anak kandung berani ngebaca bapak kandungnya. Bahkan anak kandung berani memenjarakan ibu kandungnya gara-gara persoalan harta warisan.
Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan saya tanya, pasti ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini pasti semuanya kepengen anaknya menjadi bunga kehidupan buat kita, menjadi teman buat kita nanti kalau kita udah tua. Jadi anak kita jadi apa? Pembantu buat kita nanti. Kalau kita nggak bisa apa-apa, siapa yang ngibuin? Teman. Emang anak kita, anak kita, makanya luar biasa anak kita, ya. Dan pasti semua ibu-ibu yang hadir di sini nggak mau anaknya jadi musuh buat diri kita, ya. Mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Tapi tidak gampang ibu, tidak gampang membuat anak yang soleh dan soleha, tidak gampang. Tidak segampang membalikan kedua telapak tangan kita. Menciptakan anak yang soleh dan soleha itu tidak segampang bikinnya. Kalau bikinnya 15 menit kelar itu udah langsung beres, itu bagaimana? Beres, bikinnya gampang. Tapi kan yang sulitnya itu dalam hal mendidiknya itu. Kenapa? Karena anak yang soleh dan soleha itu bukan dari keturunan, bukan dari keturunan. Belum tentu bapaknya kiai, anaknya jadi kiai. Belum tentu bapaknya ustaz, anaknya jadi ustaz. Dan bisa jadi bapaknya tukang beca, anaknya jadi ustaz. Dan bisa jadi bapaknya tukang ojek, anaknya jadi kiai. Jadi itu semua tergantung didikan daripada kedua orang tuanya. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengajarkan kepada kita, kalau kita kepengen punya anak yang soleh dan solehah, kuncinya ada dua. Kuncinya ada dua, bukan kunci 10, kunci 12, bukan. Ya, kuncinya ada dua. Mana yang dua itu? Yang pertama, tarbiyatul aulad qabla al-wiladah. Dan yang kedua adalah tarbiyatul aulad ba'da al-wiladah. Yang pertama, pendidikan sebelum anak ini lahir ke dunia. Yang kedua, pendidikan anak setelah lahir ke dunia. Inilah proses supaya kita mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Yang pertama, pendidikan anak sebelum anak dilahirkan ke dunia. Dulu biasanya di kampung saya, di sini ya, sudah ada 4 bulanan enggak? Ada. Ini tradisi yang jangan sampai hilang. Karena kata Rasul, di hari 120 atau 4 bulan, ya, kan 1 hari kan 4 bulan ya, begitu. 4 bulanan itu Allah mengutus malaikat untuk apa? Fayamfuhu fihi ruh. Allah mengutus malaikat di hari ke-120 atau ke-4 bulan untuk apa? Untuk meniupkan ruh ke mana? Ke si janin, ke bayi yang masih ada dalam kandungan. Untuk menetapkan apa? Yang pertama, rezekinya, ajalnya, amalnya, kesengsaraan dan kebahagiaannya semua ditetapkan di bulan ke-4 atau hari ke-120. Tuh. Mudah-mudahan dengan selamatan itu, yang pertama apa? Rezekinya Allah berkahi,
amalnya Allah berikan amal kebaikan, ajalnya Allah tutup dengan husnul khotimah, kebahagiaan dan kesengsaraan lebih banyak bahagianya daripada sengsaranya. Itu ulama salafus soleh mengajarkan kepada kita kebiasaan yang bagus-bagus buat kita. Acara 4 bulanan, ditambah lagi acara 7 bulanan. Ini kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak nih. Iya, ada yang ngadain, ada juga enggak. 7 bulanan. Hamalat ummuhu wahnan ala wahwi. Kalau ibu yang mengandung itu biasanya lemah, luar biasa lemahnya. Jadi didoain tuh sama jamaah supaya kuat, supaya janinnya selamat, jadi anak yang soleh, kan gitu. Ya, pas merojolnya selamat juga, mau dicesar atau mau di ama apa tuh paraji yang normal juga, yang penting selamat semuanya, sehat bayinya dan ibu dannya. Itu tujuan daripada selamat 4 bulanan dan 7 bulanan. Ditambah juga singkat saja ibu yang waktunya karena sudah ya berapa jam lagi? Ya, 2 jam lagi. Kuat 2 jam lagi. Saya nggak kuat. Iya. Jadi ada ilmuwan dari Jepang ini namanya Dr. Masaru Emoto. Beliau meneliti perubahan molekul air. Jadi kalau air itu banyak airnya tuh, ya banyak partikel-partikel air ini di perut. Kalau responnya baik maka baik pula. Apalagi kalau ayahnya, bapaknya sambil baca Al-Quran, sambil dielus-elus perut ibunya, istrinya, Masya Allah, baca Quran. Pernah gitu nggak bu? Pernah nggak digituin, dielus-elus sama suami sambil dibaca Al-Quran? Pernah nggak? Alhamdulillah. Tuh, itu dulu. Sekarang mah terus naudzubillah tuh ya, diskusi. Kalau yang penting, kalau misalkan sendirian ya setel murotal Al-Quran supaya si cabang bayi ini merespons yang baik-baik. Jangan mentang-mentang suaminya anak bahaya ini bayinya ya. Jangan sholawatan yang enak tadi itu sama Bu Ustazah, sholawat. Makanya luar biasa kita hadir pada kesempatan ini, jadi tahu ilmunya tarbiyatul aulad qabla wiladah. Dan yang kedua adalah tarbiyatul aulad ba'da wiladah, yaitu pendidikan anak setelah anak lahir ke dunia. Yang pertama, ketika anak lahir itu biasanya bapaknya ngajarin anaknya, betul nggak? Jangan kenceng-kenceng, kasihan anaknya. Abong bapaknya muazin masjid itu kenceng banget pakai speaker. Kasihan itu si bayi, bisa mati sawan itu bayi. Masya Allah. Pelan-pelan aja. Itu mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh diajarin di telinga kanan, diikomatin di telinga kiri. Tuh, ini Islam mengajarkan kita. Yang kedua tadi sudah diakikahkan. Ananda siapa dia? Ananda belum hafal. Ananda alzam kaipan baladepa. Tuh, diakikahin. Iya. Sunahnya 7 hari dari kelahiran anak. Saat saya mah nggak punya duit, boro-boro punya duit. Ini kemarin juga habis biaya persalinan juga. Aduh, ngutang Ustaz misalkan ya. Tuh, jangan dipaksa, pasai jeda hari ke-14 sama baik Ustaz. Hari ke-14 juga belum punya kebagian, repot nyari kambing kemana ya. Itu
kali hari ke-21 sama baik hari ke-21 juga. Yaudah, hari apa saja semampu kita, karena akikah ini tanggung jawab daripada kedua orang tua. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Saat kalau nggak mampu, laki-laki boleh nggak 1 kambing? Boleh. Boleh. Kalau nggak mampu, kalau mampu nggak mampu jangan. Iya. Dicicil boleh? Boleh dicicil. Itu Islam, nggak ada paksaan. Ya semampunya. Iya. Boleh 1, boleh. Boleh dicicil 1, tahun depan 1, gitu. Boleh. Itu akikah. Yang kedua tadi apa? Ayyuhsina ismahu. Ya, memberi nama yang bagus. Memberi nama yang bagus. Ini namanya Azam Kaifat Ladepat. Ini cakep banget namanya. Dari Google apa namanya, dari guru nih Pak Junat. Iya, ini artinya bisa diartikan oleh bapaknya langsung. Kalau saya takut salah. Iya, ini dari bapaknya kayaknya. Mudah-mudahan kita doakan jadi anak yang soleh dengan nama ini. Jadi nama ini kudu bagus ibu, karena nama ini doa. Jangan sampai nama ini asal-asalan. Itu di kampung saya ada di daerah Cetuk, Ciledug, itu namanya Pengki. Namanya Pengki. Iya. Kalau namanya Pengki, adiknya Runtah, si Bontot buang lah, keluarga sampah. Iya enggak? Ya Allah. Tuh, nama mah kudu bagus, karena nama itu doa. Boleh diambil dari nama-nama malaikat. Ya, ada malaikat Ridwan, cakep tuh. Ada malaikat apa? Malaikat Malik itu biasanya nih Bu, yang saya amatin nih, yang namanya Malik bisa jarang senyum. Karena waktu peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah nanya sama malaikat Jibril, "Orang siapa no malaikat yang jarang senyum?" Betul, baik itu malaikat. Ternyata malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Iya, makanya kalau nama Taja Malik ya jarang senyum biasanya. Benar, teman saya namanya Malik jarang senyum. Benar, nggak pernah senyum. Iya, tuh. Gitu. Dan juga jangan sampai namanya Israel. Jangan sampai kejadian guru lagi absen. Israel hadir Pak, itu guru langsung mati seketika. Israel sudah hadir. Ya Allah, jangan jangan nama Israel. Kudu tahu ilmunya. Makanya nanya ke guru, nanya ke Bu Ustazah. Yang ada Bu Ustazah, ada Ustazah Bu Puji itu, ya, ada Bu Ustazah tuh. Ya, tahu namanya itu, kita tahu kenal. Bu Ustazah Maisarah, ya, kita doakan semoga ilmunya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tuh, nama kudu bagus. Dari nama-nama Nabi juga boleh. Nama Muhammad, kalau misalkan dia orang Sunda namanya Cecep, Muhammad Cecep, kan enak didengarnya. Betul nggak? Dan sunnah diawali dengan Muhammad. Ada namanya Muhammad Ucok. Dari mana? Dari Medan. Tuh, iya, enak kalau Islam digabung dengan bahasa daerah, ya enggak? Tuh. Makanya kita kudu tahu ilmunya. Ada tadi nama soyah dari Al-Quran. Siapa namanya? Tony dari Quran. Dari mana emang itu Tony? Dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Allah, makanya lu kalau misalkan kasih nama bocah kudu tahu ilmunya itu mah anak setan. Iya, anak setan. Syaitonir rajim. Iya, setan yang terkutuk. Iya. Itu makanya doa, nama itu doa. Jangan sampai kalau kita kesel sama anak, jangan sampai nyebut apa baik. Gua dedek banget sama lu. Anak setan dasar. Lah emaknya siapa? Bapaknya siapa? Kalau disebut anak setan jangan. Doa orang tua itu kata Rasul, doaul walidi waladihi kadoain nabiyyi li ummati. Jadi doanya orang tua kepada anaknya seperti doa Rasulullah, doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Hati-hati bu. Kalau kita lagi kesel sama anak, jangan sampai ngomong apa baik. Ya, nggak seru badan. Jangan. Doa itu badan terus itu anak. Jangan. Pinter. Oh, misalkan itu bapaknya lagi manasin motor, tangki motor dibuka, dimasukin itu air mineral ke dalamnya, dalam tangki. Itu pasti bapaknya kesel. Jangan sampai ngomong yang jelek. Emang gitu bocah mah, emang hiperaktif. Jangan sampai didoain, diomongin yang jelek. Gitu ya, itu nama ya, jangan sampai gitu. Selamat datang Bu Tarmisi, orang tua kami juga, rekan kami juga, alhamdulillah bisa hadir. Silakan duduk. Halo. Baik. Kemudian tadi apa tadi? Wa yuhlaku rasuhu tuh. Sunahnya nyukurin rambut bayi. Ini nanti disunahkan, dianjurkan potongan rambut ini ditimbang nanti di berapa gram, 0, sekian gram ya. Ini sunah bukan wajib ya, sunah terserah. Disedekahin pakai apa? Ini seberat perak, misalkan 0, sekian gram. Sekarang perak berapa gram? Berapa gram? 1 gram perak berapa duit? 20.000, ada 20.000. Ada 20.000, misalkan 20.000. Gocap full ya, genepin 50.000. Apa tuh? Atau 20.000 silakan. Tuh, itu sunnah. Gitu ya. Iya. Kayaknya udah pada lemes nih. Dan yang terakhir adalah mendidik anak dengan adab. Banyak di antara anak-anak kita, bahkan siswa-siswi itu biasanya kan dari didikan orang tuanya dulu, betul nggak? Karena mendidik agama itu sebenarnya bukan kewajiban guru, tapi kewajiban orang tuanya. Anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang disuruh? Orang tua. Kecuali orang tuanya udah dititipin ke guru. Nah, itu pindah kewajibannya gitu ya. Jadi kewajiban mendidik anak adalah orang tua. Ketika kita mau makan, baca bismillah, baca doa. Setelah makan, didik itu anak. Sebelum tidur didik, setelah tidur dididik. Dari 24 jam itu anak kita dididik dengan adab-adab yang baik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada agamanya, kepada nusa dan bangsa serta negara. Amin ya robbal alamin. Dan menjadi ahli ilmu, ahli kebaikan dan ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan Ananda Alzam Kaipan Pradeva, mudah-mudahan Allah jadikan beliau sukses
sukses dunia, sukses di akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang hadir juga Allah berikan keberkahan umurnya, berikan keberkahan hidupnya. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min rif'atil darajat wa tuballighuna biha sallallahu min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna wa awladana khususan ila jasadi anaka al-jabarikat radika min ahlil ilmi wal khair wat tuqa wa la taj'alna wa ayyam ahli syarri wad dhair. Allahumma barik lana fi awladina wa zurriyatina wahfazhum warzuqhum wa la tadurhum wa wafiqhum fi ta'atika warzuqna min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kabul semua apa yang ada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.